Nah, ini pertanyaannya adalah contoh soal model regresi data. Data tersebut adalah ini contoh apa sih datanya yang berada di soalnya. Terus kita tulis regresinya dulu ya. Ini sigma Nah, ini tuh contoh ini rumusnya dari ini data yang ada di soal. Kan di rumusnya ini ada XY, ada X kuadrat. Di sini sedangkan cuma ada X sama Y doang. Gimana kita tahu kalau ada angka XY sama X kuadrat itu yang kita bikin contohnya lagi. Di kotaknya ini kita isi X kuadrat. Untuk kali ini X. Ini X kuadrat adalah yang X kita kuadratkan. Misalnya 3 kuadrat itu hasilnya kan 9. Terus 4 kuadrat, 4 dikuadratin, terus 5 dikuadratin, terus 6 sampai semuanya berisi sampai 5. Terus 4 dikuadrakan itu 16. Lalu 5 dikuadrakan itu 25. Terus 6 kita kuadrakan 36. Yang terakhir 7 kita kuadrakan itu 49. Nah, untuk yang X Y kita kalikan X sama Y kan 3 kali 3 9 gitu. Sampai bawah sampai 4 kali 2 8. 5 kali 3 15. 6 kali 4 24. Terus 7 dikali 3 21. Nah, setelah angka-angka tersebut kita udah masukin ke kotak, sebelum kita masukin ini kita harus jumlahin dulu dari atas ini sampai bawah semuanya. Ini harusnya cukup, tapi nggak lupa kita jumlahin. Ini untuk apa sih total datanya, total apa yang ada di sini. Untuk ini kita tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 itu hasilnya 20. Selanjutnya pun kayak gitu dari bawah dari atas ke bawah. 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 3 itu hasilnya 15. 9 ditambah 16 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 9 itu 130. Lalu 9 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 20 ditambah 21 itu hasilnya 70. Nah, kayak di sini kan kita udah dapat hasil totalnya yang di sini, terus kita masukin ke dalam rumus yang ini. Oh ya, untuk N-nya itu kan ada di sini. Untuk N itu adalah jumlah angka yang ada di sini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya itu 5. Itu jumlah angka yang ada di kotak. Berarti N-nya itu 5. XY itu ada 77.
Untuk 25 dikali 15 itu hasilnya 375. Per 5 dikali 135 itu 675. Dikurang 25 dikuadratin itu 625. Nah, udah kayak gini kita kurang-kurangin lagi, ini dikurang ini gimana? 385 dikurang 375 itu 10. Per 475 dikurang 525 itu 50. Di situ kita bagi 10 dibagi 50 itu kan 0,2. Oh ya, saya lupa bilang kalau ini tuh kita untuk regresi linear kita harus cari B-nya dulu ya. Ini tuh yang kita cari dari tadi itu yang B. Nah, yang B-nya kan udah dapet tuh 0,2. Lanjut kita ke yang A. Untuk yang A di sini. Untuk yang A itu rumusnya sigma Y dikurang D sigma X per N. Sigma Y-nya kan ini 13. Jadi kita taruh 15 dikurang 15 dikurang, untuk B-nya itu hasilnya ini berarti 0,2. Untuk X-nya itu 25 per 5. Nah, habis itu tinggal kita kali aja 0,2 dikali 25. Untuk 15 nya tetap ya. 15 dikurang 0,2 dikali 25 itu hasilnya 5 ya. 5 per 5. Habis ini setelah 15 dikurang 5, ini kita bagian 15 dikurang 5 itu 10 per 5. Jadi 10 dikurang 5 hasilnya 2. Nah, ini kan totalnya udah ada 0,2 sama 2. Lalu kita taruh aja. Jadi kita taruh di sini Y sama dengan A ditambah BX. A-nya kan ini, tapi kita tetap taruh ininya dulu ya. 0,2 X ditambah 2. Jadi model regresi data tersebut adalah Y sama dengan 0,2 X ditambah 2. Dan ini hasilnya dari yang regresi linear. Regresi linear selesai, kita lanjut ke analisis korelasi. Analisis korelasi ini terbagi menjadi dua, yaitu korelasi produk momen sama koefisien determinasi. Korelasi produk momen atau yang biasa kita kenal itu korelasi Pearson. Korelasi Pearson adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan juga arah hubungan antara dua variabel kuantitatif. Sedangkan koefisien determinasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa baik variabel independen dalam suatu model regresi dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen. Oke, langsung aja kita ke soal yang analisis korelasi. Contoh soalnya adalah
Nah, di sini tuh sama kayak yang regresi linear tadi, untuk datanya itu cuma ada X ini. Kita menambahkan lagi X kuadrat dan Y kuadrat sama Y itu Y kuadrat. Tapi sebelum itu kita mau tulis dulu rumusnya. Ini rumusnya mirip-mirip sama kayak regresi linear. Untuk yang X totalnya itu 40, yang Y itu totalnya 25, dan yang X kuadrat itu totalnya 330. Untuk yang Y total Y kuadrat itu totalnya 131. Untuk yang X Y itu totalnya 190. Setelah kita udah dapat totalnya semua, tinggal kita masukin ke dalam
kuadratnya itu 330 dikurang X-nya itu 40, terus kita kuadratkan dikali 5 untuk y kuadrat akarnya untuk y kuadrat ini kita ambil itu 130 dikurang untuk x yang untuk y itu 25 tapi kita kuadratkan. Nah, setelah selesai kita hitung lagi. Nah, ini di sini tuh ada oke, lanjut kita kali 5 dikali 190 itu 980 dikurang 40 dikali 25 itu 1000 per 5 dikali 330 itu angka 1650 dikurang 40 dikuadratkan itu 1600 dikali 4 5 dikali 131 itu hasilnya 650 dikurang 25 dikuadratkan itu 620 980 dikurang 1000 itu hasilnya minus 20 per 1650 dikurang 1600 itu akar 50 dikali 655 dikurang 625 itu hasilnya 30 angka 30 sama dengan minus 20 setelah itu 50 dikali 30 yaitu 1500 angka 1500. Nah, di sini kita nggak langsung 1000 langsung minus 20 dikali angka 1500, tapi kita harus cari dulu angka 1500 itu. Dan di sini saya akan menulis angka 1500 itu yaitu kita cari angka 1500 dulu. Angka 1500 dengan angka itu 1000 harus ini untuk angka 1500. Habis itu tinggal kita hitungin minus 20 dibagi 1000 hasilnya itu 38.349. Nah, ini untuk total yang korelasi hasilnya itu totalnya. Ini hasilnya itu 38.729. Untuk yang ini minus 20 kita harus cari dulu angka 1500 nya. Angka 1500 nya itu 1032.410. Jadi kita taruh di sini itu nggak apa-apa sebenarnya, kalau taruh juga nggak apa-apa, tapi nggak ditaruh juga nggak apa-apa. Jadi saya nggak taruh, jadi saya cuma
menjelaskan regresi linear dan juga analisis korelasi. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.